Bukan counter setup, membiarkan lawannya masuk duluan baru nanti diikat dan ditarik. Iya, harus mulai menggeser pola permainannya juga. Karena ya tadi nggak ada combo untuk bisa langsung nge-burst down. Dari segi damage output yang maksimal dan irrital pun ini bakal butuh banyak banget itemization sebelum nantinya bisa memberikan impact yang besar. Dan langsung saja kita masuk ke dalam game terakhir, di match yang terakhir hari ini antara GPX Basreng dan juga RRQ Mika. Yap. So for you guys, unlock new possibilities with All In Trade, WSL International Partner of the Season. Discover the world of investing, improve your skills, and conquer the markets. At All In Trade, we support the gaming community and believe in those who never stop reaching for new heights. All In Trade is a foreign broker licensed by VFFC. Making investments carries inherent financial risk. Please read the term and conditions to fully understand the risk involved. Thank you Kalius. Dan kembali lagi ke dalam gamenya, dimana sekarang udah mulai ada sebuah inisiasi di early game, dimana dari seorang Tal mau gak mau harus membuka sebuah flicker dan Livy. Satu zoning out yang bagus banget ditambah dengan adanya Petrify yang akhirnya mereka sendiri bisa nge-secure untuk Little Wanderer-nya, meskipun jatuhnya ke tangan seorang Livy ya. Tapi memang gini, nanti di Pajakan Kaja tuh bakal bisa berlaku untuk ikat Karasway pas lagi Turtle ataupun Lord. Jadi kan itu kan surprise ability ya. Jadi walaupun dia lagi pakai Mortal Coil tuh bakal berhenti dan dijauhin. Jadi retribution dari Meilane bakal bisa lebih dalam tanda kutip bebas. Cuma kan kita nggak tahu nih, apakah nanti bakal ada follow up lain kayak Gyogo yang tiba-tiba langsung nge-cast Numenon Blast gitu kan. Itu bisa aja terjadi sih. Butuh zoning out juga ya sebenarnya ketika mau melakukan hal seperti itu. Divine Judgment-nya mau dipaksakan juga. Dan sekarang Tal sama Gyogoi sudah mulai memandang satu sama lain, tapi sama-sama di level yang kedua, jadi nggak terlalu banyak nih efek yang bisa diberikan untuk menjadi pertukaran damage yang lebih maksimal lagi. Berbeda ketika kita ngomongin ke area bottom lane yang sudah mulai padat merayap karena akan segera hadir juga Turtle di dalam lane up dan di sisi bawah. Betul. By the way, buat teman-teman yang pengen kirim pesan boleh banget pakai Halo App dan kita bakal bacain ya. Nanti bakal muncul juga kok dalam in-game, tenang aja. Jadi kita bakal sampaikan juga ke para penonton di rumah. Ini dia Turtle yang pertama juga langsung muncul di Land of Down. Level 4 dari Lele Pingkan, dia udah bisa pakai Brave Spectre untuk bisa nge-zoning out siapapun yang ada di lini belakang. Ya, zoning out dari serang LW sudah mulai terjadi kali ini. Para pemain RRQ Mika seperti dipukul mundur, tapi masih ada 16 yang akan langsung dibuka kali ini. Kode karena dua pemain sekaligus karena dikombokan dengan sebuah flicker. Dan lihat dari seorang Kaditanya akan memberikan sebuah efek knock up. Rob Wave juga bakal dibuka, tapi sayangnya damage-nya belum bisa maksimal ke arah seorang Meilane dan juga teman-teman lainnya dari GPX Basreng. Karena di sisi lainnya pun ada beberapa damage yang masuk ke arah para pemain RRQ Mika. Betul. Dan tadi Divine Judgment yang tepat sasaran itu kalau enggak Meilane pasti bisa tertumbangkan tuh. Darahnya kan udah lumayan sekarat ya. Ditambah Rob Wave itu harusnya bisa aja tumbang, tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Tapi Funi dia mencoba untuk masuk kali ini dan pakai Purify-nya supaya tidak terkena efek dari Earth Shaker. Ya, ini dia masih bisa Land Shaker. untuk kedua tim juga. Bagaimana dari RRQ Mika akhirnya bisa ngedapetin Turtle setelah perjuangan yang cukup panjang mereka lakukan untuk melakukan zoning out-nya juga. Dan sekarang kita bakal melihat ke sisi top lane terlebih dahulu. Ini objektifnya sudah mulai berubah karena Turtle pun ada di area atas. Kedua gold lane pun lagi butuh banget ini namanya itemization. Dan terlihat juga bagaimana dari seorang Ashe kali ini cukup kesulitan untuk bergerak lebih jauh lagi karena range dari seorang Cicau bisa jauh lebih jauh dan dia bisa memberikan damage sembari makan mobilitas juga. Betul nih ya. Tapi memang karena yang tadi Kolos bilang ya, Divine Judgment-nya tuh gak ada follow up nih Nevin. Jadi memang gak main metode pick off untuk teman-teman GPX Basreng. Divine Judgment-nya digunakan untuk posisi defensif aja. Sampai nanti mungkin ketika udah ada jadi beberapa item dari Yave-nya maupun dari Iritelnya gitu, dari Cincau maupun dari Funi. Combo kakak beradik. Nah ini dia udah mulai ada efek stun yang masuk juga dari seorang Gyogoi ke arah Tal. Tapi untuk damage-nya nggak ada yang bisa mengejar terlalu jauh juga. RRQ Mika nggak mau ngambil resiko yang terlalu banyak. Cutting wave ini yang dilakukan oleh kedua XP laner, adanya Esmeralda dan juga Lapu-Lapu. Ini kalau misalnya udah bergeser ke area mid lane ya, udah masuk ke arah team fight, GPX Basreng bakal kuat banget sih menurut aku. Karena dari segi front lane-nya mereka strong dengan adanya Esmeralda. Dan damage-nya pun bisa dimasukin dengan adanya efek slow dari seorang Funi, ditambah lagi dari seorang Cicau yang sekarang pun udah terlihat bibit-bibit mengerikannya. Karena kalau sampai nanti makin jadi lagi makin serem lagi tuh Nevin tuh. Betul. Karena waktu ya berarti ya, musuh mereka adalah waktu sih. Gak boleh sampai biarin merekanya jadi gitu. Tapi ini dia ya. Sementara lagi Turtle yang kedua juga bakal muncul. Dan ini dekat di area gold lane.
Cincau apakah bakal diincar sama lawannya karena lihat tahu udah dalam posisi yang bersembunyi, langsung dibuka dengan manipulation, ditambah lagi Divine Judgment. Diogo mencoba untuk melarikan diri dengan satu badan terakhir, tapi sepertinya S pun langsung segera datang. Rob Wave menuju ke arah Funi, langsung hilang begitu saja, tidak bisa terselamatkan. Tapi Livi dalam keadaan berbahaya, mencoba untuk ditaunting. Nomor 16 ya, connect ke arah dua hero, tapi lihat LW di sana benar-benar jauh banget sampai ke area top lane untuk bisa membackup teman-temannya. Wow, sayang banget pada akhirnya Livi tetap harus ditumbangkan. Pertukarannya cukup adil karena sama-sama menuju ke arah mid laner. Tapi yang gak adil adalah sekarang Cincau dapetin banyak banget space setelah pulangnya para pemain dari Alchemica yang sekarang lebih berfokus ke sisi turtle-nya juga. Zui sendirian saja, gak akan ada gangguan oleh Pinkan. Melakukan zoning out cukup jauh, gak sampai hampir ke area purple buff, dan Zui masih bisa nge-secure untuk turtle-nya. Yap. Turtle slain by Halu App masih berhasil diamankan sama teman-teman dari GPX Basreng karena tadi belum terlalu ada gangguan lah dari teman-teman Alchemica. Ini berbeda sama game pertama dan game kedua sih. Kalau game pertama dan game kedua Alchemica berhasil untuk bermain secara agresif di early game, tapi di game yang ketiga ini bisa dibilang keadaannya masih balance, masih sama-sama memegang map control, masih sama-sama bisa untuk memberikan perlawanan dari satu sama lain. Ya, perbedaan yang cukup signifikan terjadi, tapi sekarang tertarik di Judgment Lele Pikir gak bisa kemana-mana lagi karena ada efek slow juga yang masih ditambah. Follow up damage dari seorang Cincau membuat GPX Basreng bisa mendapatkan 2 eliminasi. Ini awal yang bagus banget sih untuk GPX, meskipun LW selalu saja akan menjadi target buronan yang pertama. 3 pemain dari Alchemica udah mulai ready, tapi Ash gak boleh terlalu jauh sekarang dengan adanya Maylin yang juga akan segera hadir di bagian bottom lane-nya. Pertukaran satu outer turret di area top lane dan juga bottom lane untuk kedua tim sama-sama adil. Betul. Outer bottom turret yang dihancurkan. Berarti Alchemica bakal mencoba swipe lane lagi. Mungkin karinya bakal di atas sambil ditemenin karena Cincau juga mulai bergerak mau ke area bottom ya. Jadi kayak terjadi pertukaran dua marksman sebenarnya. Walaupun untuk menghancurkan lini tengah nih mungkin nggak sesulit game pertama ataupun game kedua ya. Berbeda ya karena memang Alchemica saat ini nggak punya hero high ground defensive yang cukup baik. Kadita tuh bukanlah hero yang cukup baik untuk bisa nge-clear wave minion dengan cukup cepat sih. Karena memang dia harus simpen kombonya untuk bisa instant kill siapapun yang ada nanti sebagai targetnya dia. Ya, jadi bukan lebih ke arah team fight ya, tapi sekarang Gyogoi udah mulai coba untuk menahan pergerakan dari seorang Cincau supaya setidaknya ini satu minion kecilnya bisa di take down terlebih dahulu sebelum mereka dapetin outer turret di bagian bottom lane. Karena terlihat attack speed dari seorang Cincau pun udah terasa banget, tambah lagi ada backupan yang masuk dari Penlane dan juga Funi. Jadi kalaupun Alchemica memaksakan, ya udah tinggal buka reward manipulation aja untuk ngasih efek slow yang nantinya bisa menumbangkan siapapun dari Alchemica. Yap. Tapi ini dia ya. Lord Cam, Turtle Cam ya presented by Olin Trade sudah mulai hadir lagi. Zoe udah mulai colek-colek nih ya, tapi ingat, nah konsil ada dari Tal, dia bisa aja nanti ditarik dengan ada Divine Judgment. Nomor 16 mencoba untuk ke arah depan, Tal kepentung, tapi lihat masih ada remote manipulation di mana Tal memang harus ditumbangkan. Turtle-nya keris tapi Lele Pinkan terlalu bonyok, dia harus hilang di mana Zoe juga telah berhasil untuk ditumbangkan, bahkan Livi tidak bisa berbuat banyak. Jogo yang darahnya sekarat untung masih bisa di-call, tapi Ash dengan darah yang low untungnya belum bisa di-take dan karena damage-nya masih kurang dari Cincau. Ini GPX Basreng bisa memaksakan sih untuk area mid-nya dengan adanya seorang Livi yang kali ini dalam kondisi yang gak terlalu baik. HP yang terbatas dan attack speed dari seorang Cincau. Satu auto turret di area mid lane bisa di-secure oleh GPX Basreng. Jadi keuntungan ya. Karena outer middle turret itu sangat amat penting untuk menentukan rotasi sih. Terutama kayak yang Kolis bilang, Kadita tuh mirip sebenarnya sama si Novaria. Kalau nggak dapat map control, otomatis Kaditanya ini bakal kesulitan untuk bermain sneaky, bersembunyi di area rumputan. Iya. Karena terlalu jauh dari turret gitu kan. Dan itu berbahaya kalau sampai nanti malah ke pick off dia. Terutama kan dengan adanya Kaja kayak tadi udah kita lihat ya, Ocean Oddity baru mau pakai Breath of the Ocean tapi itu nggak keburu keluar dan malah di Divine Judgment. Ya, jadi dalam kondisi yang kayak gini mereka kehilangan 3 outer turret, justru pergerakan dari seorang Livi-nya akan semakin sulit lagi. Meskipun damage sudah ada, tapi ketika dia nggak bisa ngebuka itu di orang yang tepat, di tempat yang tepat juga, ini jadinya agak sulit buat Alchemica menciptakan sebuah momentumnya. GPX Basreng sekarang mereka dalam keunggulan, ini Talnya udah mulai bisa bermain agresif. Apalagi dengan damage dari seorang Cincau yang udah mulai kerasa, ditambah lagi dia punya Purify juga, akan terasa lebih secure untuk bermain GPX Basreng. Lane ini udah dapat informasinya dan sekarang bakal coba langsung membuka inisiasi reward vibration dari seorang Funinya, ditambah dengan aja Rob Wave dari seorang Livi. Ternyata belum bisa mendapatkan karena siapapun juga, malah Livi yang harus dibawa dan juga Gyogoi. Nomor 16 yang dibuka kali ini gak mendapatkan apa-apa. Wow. Kayaknya tadi agak kecepatan ya dari Livi menggunakan Rob Wave-nya sehingga tidak bisa untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Dari GPX Basreng harusnya bakal mendapatkan Lordnya secara free kali ini, karena gak bakal ada gangguan. 2 hero yang sudah langsung hilang, dan mereka pun lebih milih untuk disengage terlebih dahulu sambil nungguin Lord. Boleh sambil putar replay gak Pak Produser? Mau lihat yang tadi? Kayaknya gara-gara itu tadi Divine Judgment kan tadi dari si Tal ya. Sempat di pop up gak sih? Itu yang ngebuat Livy kan aduh nanti gua keikat gak ya? Mungkin dia makanya itu dia maksain ke Roveve-nya gitu. Dan reward manipulation juga udah keburu dibuka ya sama seorang Funi tadi ini, kita lihat Thank you Pak Produser, gila pengertian banget. Nah ini nih, kan Talnya masuk kan pakai konsil. Ketika dia mau coba masuk nih, Livy-nya tuh mau coba, kurang, jaraknya nggak nyampe. Ocean Oddity-nya tuh nggak terlalu sampai ke tempat Funi berada. That's why dia maksain ke arah Roveve, tapi ternyata tuh gak kena siapa-siapa. Dan itu yang membuat kerugian bagi teman-teman dari RRQ Mika karena resource-nya udah keluar. Iya, karena kan targetnya untuk melakukan pertukaran sebenarnya dengan adanya seorang Funi. Tapi sekarang Funinya safe, GPX Basreng dapetin ke arah Lordnya. Mereka juga dapetin sampai ke arah 3 inner turret di area RRQ Mika. Zway bersama seorang Livy mencoba untuk melakukan pertahanan terlebih dahulu, ngasih sedikit efek slow, tapi Roveve mau gak mau harus dibuka sebagai sebuah gerakan defensif karena damage yang diberikan oleh seorang Funi ternyata sesakit itu. Yap. Dan dengan kedatangan Lordnya, walaupun Lordnya belum enhance, mereka mencoba untuk mendapatkan satu base start. Reward manipulation dari Funi mencoba untuk zoning out teman-teman dari RRQ Mika, tapi sepertinya Lelepica tuh mencoba untuk langsung masuk ke belakang. Adanya Divine Judgment ditarik lagi, bahkan Zway pun mencoba untuk mengusir ke arah LW. Lelepica tuh strong, lihat dia 1 lawan 3, dia kuat bahkan sampai flicker ke arah belakang. Tapi Gyokoi, apakah itu hal yang bijak untuk tetap di depan? Sepertinya Gyokoi sadar itu tidak bijak, makanya dia mundur. Dan base middle turret nih menjadi target berikutnya dari teman-teman GPX Basreng dan berhasil untuk mereka dapatkan. Ya, frontlinernya kuat, apalagi dari seorang Lelepica yang tadi udah terlihat. Tapi masalahnya damage dari seorang Ash ini nggak bisa ngincar terlalu jauh. Dia terlalu berbahaya juga kalau misalnya mau maju ke area frontline, kecuali memang udah ada setup dari seorang Gyokoi yang bisa ngasih efek stun-nya. Sekarang 2 base turret sudah hilang, bahkan untuk base turret di area top lane pun ini terkena 1 minion pun bisa langsung ditumbangkan. Item musician sudah terlihat juga. Zway langsung ke arah 1 item defensive Golden Helmet di sana setelah ada Hunter Strike dan juga Molten Essence. Masih cukup basic sebenarnya. Kadita pun belum terlalu cukup dari seorang Livy, baru ada COD dan juga Genius One. Ini kalau dimainin lebih lama lagi sama GPX Basreng, karinya bakal bahaya sih. Lihat tuh, udah 3 item. DHS, Golden sama Corrosion. Kalau SF free hit, dia bisa main front to back ya, ngabisin LW, ngabisin Meilin yang ada di depan. GPX Basreng pelan-pelan bakal kepukul mundur. Jadi problemnya adalah S gak boleh sampai ter-take down dan berhasil untuk mendapatkan damage-nya. Dan lihat, nomor 16 connect ke arah 3 hero, bahkan langsung diajar begitu saja Livy-nya, tapi berhasil untuk ditumbangkan sama teman-teman GPX Basreng. Ada dua manipulation dari seorang Funi mencoba untuk membalaskan double kill, berhasil didapatkan. Dan lihat kayak kata Coleus, S-nya udah sakit banget untuk mendapatkan free hit-nya dan berhasil untuk memberikan damage yang maksimal. Double kill by Olive Trade berhasil diamankan kali ini. RRQ Mika bisa memberikan sedikit pembalasan setidaknya. Dan ya itu tadi, cicilan damage dari seorang Ash ya udah gak bisa ditahan lagi. Bahkan seorang Emerald dari tangan LW pun udah gak ada rasanya kalau bertemu dengan seorang Ash. Tapi mereka butuh momentum lagi dari Gyokoi. 16 yang connect ke arah 3 pemain menjadi kunci di fight barusan. Sekarang perebutan terjadi, tapi Zway masih bisa nge-secure hal itu. Jadi masih ada power untuk nantinya bisa mengincar ke arah level yang berikutnya. Karena sekarang kondisinya udah mulai disamaratakan lagi. Dari segi level gak ada perbedaan yang terlalu signifikan, tapi mungkin dari segi goldnya yang kali ini masih harus diincar oleh para pemain RRQ Mika. Lelepica bakal mundur untuk nge-clear ke arah wave di bagian bottom lane, karena ini agak susah ya. 3 base turret hilang, super minionnya bakal banyak banget, dan tugas buat RRQ Mika justru jadi banyak banget juga. Dan untuk Lord kali ini, apakah akan dikontes secara langsung oleh GPX Basreng? Karena ya jujur aja mereka masih megang keuntungan dan dominasi sih. Agak bahaya sebenarnya karena RRQ Mika bisa balikin momentum lagi ya. Jadi PR dari RRQ Mika adalah gini, kalau mereka masih mau menangin game ya, mereka harus bisa pick off dulu 1. Dengan adanya Karin nanti Lordnya bakal cepat. Jadi pick offnya 1-2 hero dari teman-teman GPX Basreng. Tapi sekarang agak bahaya karena semuanya hilang di map nih. Yang kelihatan cuma ada di depan doang, LW, Meilin dan juga Funi. Dan ini dia, kayak yang Coleus bilang, Purify dari LW udah kepancing. Roveve juga tapi sayang sekali keluar. Dan ini dia ada Conceal, ditarik ternyata Zway-nya. Masih bisa mundur ke belakang dengan adanya Mortal Coil. Tapi reward manipulation dari Funi benar-benar bagus untuk bisa menargetkan 4 hero sekaligus. Di mana Gyokoi, dia tidak bisa bertahan. Zway juga sudah tumbang. Ditambah lagi kali ini seorang Lelepica di Mortalnya pecah dan double kill didapatkan oleh LW. Double kill presented by All In Trade. Dan apakah ini bakal menjadi akhir? Karena lihat S menjadi target operasi berikutnya, ditarik dengan Divine Judgment. S-nya hilang, Livy tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa ngesot saja dan base-nya pun hancur.